Di tengah pergerakan market kripto yang lagi banyak banget turun belakangan ini, tuh banyak banget ya yang lagi murah-murah, dan sekarang gua berencana nambah 5 barang ini. Karena masuk banyak banget pertanyaan tentang 5 barang yang layak di hold ya selama 2025 ini, dan gua masih percaya banget ya market kripto masih akan bullish, Bitcoin masih akan all time high di tahun ini. So gua berencana collect ya 5 barang ini jadi holding terbesar di portofolio kripto gua. Gua bakalan spill di video ini beserta alasan dan analisanya. Tapi sebelum gua mulai spill kriptonya, gua mau disclaimer dulu kalau dalam memilih 5 barang kripto ini ada 2 kriteria yang harus dipenuhi supaya kripto ini menurut gua layak masuk ke portofolio gua. Yang pertama, secara teknikal dia itu harus masih uptrend. Ya, nggak boleh barang yang udah downtrend ya. Time frame-nya mau daily, mau weekly, itu menurut gua fine-fine aja. Yang penting kita tahu ini barang arahnya masih ke atas. Cara analisanya gimana? Simple aja menurut gua lebih suka analisa pakai naked chart kayak gini. Ya, pakai support and resistance aja, mau horizontal dan trendline ini boleh ditambah dengan Fibonacci retracement. Ini ya, kriteria yang pertama, harus banget uptrend. Terus kriteria yang kedua adalah secara fundamental ya, barang ini harus bagus atau at least punya story ya yang kemungkinan ini bakalan jadi menarik di tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Ya, jadi fundamental menurut gua penting. Kenapa? Karena banyak banget barang baru, koin baru, token baru yang bermunculan tiap harinya. Mungkin ribuan, mungkin puluh ribuan, saking gampangnya dibuat, dan kebanyakan dari project itu ya project untuk memperkaya si developernya aja. Nah, kita sebagai investor itu harus hati-hati, harus bener-bener bisa ngelihat barang mana yang bener-bener ada story-nya, ada fundamentalnya. Dan ya udah, menurut gua kriterianya 2 itu aja udah cukup. Secara technical uptrend, secara fundamental atau story itu ada projectnya. Seandainya 2 kriteria ini sudah di checklist, oke, berarti bisa digas. Langsung aja ya, kita mulai yang pertama. Dan yang pertama udah pasti nggak lain dan nggak bukan, mungkin ini adalah jawaban template, yaitu Bitcoin. Yes, sesimpel Bitcoin. Ya, mungkin kalian Bitcoin terus bro, itu kan simpel banget projectnya. Iya, justru karena sesimpel itu, menurut gua Bitcoin ini adalah sebuah barang, sebuah cryptocurrency atau sebuah mata uang yang sempurna. Gua udah pernah jelasin panjang lebar ya di video ini. Kalau kalian belum nonton, ini fokus banget ya di video ini gua bahas tentang Bitcoin, kenapa Bitcoin ini bisa jadi masa depan, kenapa gua segitu percayanya sama Bitcoin. Dan untuk buat teman-teman nih yang belum nonton, boleh ya nonton dulu karena fundamentalnya ya gua pisahin di situ, karena kalau gue jelasin sini terlalu panjang. Jadi barang yang pertama adalah Bitcoin. Kira-kira gimana analisa fundamentalnya? Serok di berapa ya, supportnya di berapa, terus resistennya berapa, nanti signal reversalnya di angka berapa. Yaudah, kita bahas bareng-bareng ya. Sekarang gue bakalan share chartnya Bitcoin. Oke, kalian bisa lihat ya, ini gue udah share screen chart Bitcoin. Ya, ini time frame-nya gue pakai daily ya. Jadi semenjak dia bullish dari 2023, 2024 naik terus di sini, terus dia konsolidasi ya, dia buat channeling. Ya, pasti teman-teman ingat waktu itu dari 70 ribuan turun ke 50 ribu. Ini sebenarnya dia lagi konsolidasi waktu itu dan berhasil breakout. Setelah breakout, dia bikin all time high lagi di harga sekitar 109 ribu. Masih ingat kan? Nah, tapi ketika dia konsolidasi di sini, sebetulnya area yang warna hijau ini harus di-retest lagi, harus di-visit lagi. Nah, teman-teman bisa lihat juga kemarin itu kan banyak yang ngomong ya double top. Apakah benar? Benar. Ini double top. Kalian bisa lihat ya. Double top nih di atas. Targetnya berapa? Target penurunan double top. Double top itu kan reversal pattern ya. Dia bisa turun sampai segini kan. Jauhnya segini. Kita copy paste ke bawah dan lihat. Boom. Pas. Koreksinya itu kurang lebih bakalan terjadi sampai ke kotak hijau ya di sekitar 69 sampai 74 ribu. Ini sudah dari 2 indikator ini sudah membuktikan ya, karena setelah dia breakout ya sebetulnya dia perlu konsolidasi lagi ke bawah sini ini ya, tuh ke sini. Pas kan kotak hijau ini jadi target double top dan juga target untuk retracement-nya. Untuk Fibonacci-nya gimana? Oke, gua tambahin lagi kalau masih belum percaya ya, swing-nya dari sini ya. Dan lihat ya, 0,382 yang menurut gua adalah support Fibonacci paling kuat ada di sekitar area 73 ribuan.
Artinya, dengan kayak begini, ini sudah 3 indikator yang menunjukkan bahwa Bitcoin berpotensi koreksi sampai ke area 73.000. Ya, area 69 sampai 74 gua rasa itu akan jadi area entry gua paling besar untuk bull lagi, untuk naik lagi di 2025 ini. Kira-kira terjadinya kapan? Oke, gua mau kasih lihat ya satu bantuan lagi, yaitu uptrend line dari bawah sini. Dan kalian bisa lihat ya, ketemunya kurang lebih, ya turunnya itu targetnya akan ada di sini ya, di sekitar awal Mei ya. Jadi gua prediksi ya Bitcoin akan visit turun sekali lagi sampai ke 69 ke 74.000 di sekitar awal Mei, dan ini jadi momentum terbaik menurut gua untuk beli Bitcoin sebelum akhirnya nanti dia lanjut naik lagi. Jadi confirm ya, kayak analisa kita tadi, secara tren masih naik, dan area entry-nya gue juga udah spill di video ini. Mudah-mudahan sampai sini, dan mudah-mudahan kita sempat beli waktu dia drop ke sekitar harga 69 sampai 74. Dicatat ya. Oke, lanjut. Barang yang kedua adalah ADA atau Cardano. Secara fundamental, menurut gue ini solid, dan secara story yang akan bikin flow ke Cardano ini adalah karena Donald Trump ya memasukkan ADA atau Cardano ini menjadi salah satu strategic reserve kriptonya pemerintah US. Dan menurut gua, flow-nya ini nggak bakalan main-main yang masuk ke Cardano ini. Lalu secara fundamental, gue jelasin simple aja ya. Buat teman-teman yang belum tahu ADA atau Cardano ini koin yang udah lumayan lama ya, dan yang sudah ada dari cycle-cycle sebelumnya. Kalau ya teman-teman lihat barang yang projectnya udah berjalan bertahun-tahun, udah lewatin beberapa cycle, menurut gue ini bisa jadi salah satu indikasi kalau projectnya ini beneran jalan. Karena banyak banget koin atau token yang dibuat terus nggak sampai cycle berikutnya, cuma setahun 2 tahun itu udah hilang. Nah itu project-project nggak jelas ya. ADA atau Cardano ini menurut gua udah lebih solid secara fundamentalnya, karena terbukti sesimpel dia masih bisa bertahan lewatin beberapa cycle. Untuk update project yang lagi berjalan, gua rasa kalian udah bisa ya cari sendiri dan dalamin sendiri. Karena video ini tidak spesifik bahas satu persatu barang, jadi di sini gua kasih general outlook aja. Gimana teknikalnya? Ayo kita lihat. Lanjut, yang kedua adalah Cardano. Nah, di sini gue mau bahas teknikalnya. Teman-teman bisa lihat ya, ketika dia momentum naik kenceng di sini di November 2024, ini adalah momen ketika Donald Trump mengumumkan Cardano ini jadi salah satu cadangan cryptocurrency-nya buat pemerintah US. Makanya sentimennya langsung kenceng banget, naik dari 0,3 sampai ke 1,2. Yang artinya naik hampir 4 kali lipat ya, cuma dalam waktu beberapa hari. Dan di sini teman-teman bisa lihat, memang setelah dia naik, dia konsolidasi turun. Dan sekarang ada di 0,7, yang artinya dari pucuknya ini sudah turun sekitar 40%-an. Turunnya udah lumayan dalam, tapi gue mau lihat apakah ini masih uptrend atau enggak. Ya untuk lihat chart kayak gini, gue lebih suka pakai Fibonacci, dan gue langsung tarik aja. Ingat ya, Fibonacci itu tariknya dari swing high ke swing low. Kenapa gue nggak tarik yang di sini, bro? Kenapa? Ini kan padahal swing high nih. Karena ya ini spike-nya momentum banget, tek abis itu turun. Datanya menurut gue kurang. Jadi gue bakalan lebih pakai di sekitar 1,15 yang sudah beberapa kali divisit nih. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, terus di sini kena lagi. Jadi menurut gue ini area yang lebih valid. Dan kalau kita lihat ya, konsolidasinya sekarang ini sudah ada di area Fibonacci sekitar 0,5 sampai 0,382 di sini. Yang adalah sama ya kayak tadi, ketika dia mantul dari sini, maka menurut gue ini masih bakalan uptrend. Jadi tanda-tandanya gue akan lepas, gue nggak akan pegang Cardano ini adalah ketika dia jebol di bawah 0,62. Karena ketika dia jebol, menurut gue sudah tidak uptrend lagi. Tapi selama dia masih bisa bertahan di atas ini dan malah mendekati 0,62, menurut gue itu adalah area yang pas untuk entry. Gitu ya untuk si Cardano. Jadi masih uptrend, so ini masih masuk ke kriteria kita. Secara fundamental juga kalau misalkan nanti US sudah masuk gitu ya, ini bakalan menarik banget. Di sini teman-teman bisa lihat sebetulnya gambaran. Ketika dia hijau, volume hijaunya besar. Ketika dia konsolidasi merah, ya volume merahnya kecil. Ya di sini menurut gua ini menarik banget. Lanjut, barang yang ketiga adalah XRP. Yes, ini adalah barang lama atau koin dinosaurus ya, yang dari dulu itu udah ada dan selalu bermasalah sama SEC. Ya buat teman-teman yang belum tahu, SEC ini adalah OJK-nya yang ada di Amerika. Dulu XRP ini selalu banget dicecer sama SEC, makanya sentimennya selalu buruk, pergerakan harganya nggak kemana-mana. Bahkan sempet ya diledek XRP ini adalah stable coin, saking harganya itu
tuh nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Mau naik, ya dia nggak ikutan naik, mau turun, ya malah dia ikutan turun. Jadi waktu itu tuh XRP tidak semenarik itu. Tapi kick off-nya adalah, story fundamentalnya adalah ketika Donald Trump naik, dia kan sebagai orang yang pro kripto. Nah, ketua SEC sebelumnya yang tidak suka banget gitu ya sama kripto sama XRP akhirnya turun dan digantikan. Jadi menurut gua, sentimen buruk untuk XRP ketika ada pergantian peralihan kepemimpinan ini berubah jadi positif. Jadi apalagi yang bisa hold back XRP, menurut gue nggak ada sih. Makanya gue suka banget sama XRP ini, dan gue yakin XRP ini berpotensi naik lumayan signifikan di 2025 ini. Jadi secara fundamental atau story, gue percaya XRP ini bisa jadi salah satu alpha ya, bisa jadi salah satu winning kripto-kripto yang naik. Yuk sekarang kita lihat ya gimana chartnya si XRP. Oke, ini dia chart XRP. Dan kalau kita lihat ya pergerakan XRP ini, menurut gua menarik banget. Salah satu barang yang masih cukup strong. Ya kalau misalkan tadi Bitcoin kita sudah lihat dia ada double top, yang adalah reversal pattern, pola pembalikan arah buat turun. XRP ini belum. Memang ada potensi head and shoulders, yang mana ini adalah tanda buruk ya kalau misalkan dia terbentuk, karena targetnya bisa ke bawah sini nih. Nah, tapi karena ini belum terbentuk, jadi ini belum valid. Jadi gue masih bisa bilang XRP ini masih uptrend. Memang setelah dia naik kencang, naiknya itu, wah ini kencang banget sih. Dari 0,4, 0,5 sampai ke 3. Artinya udah naik 500-600%. Ya, dia di atas ini lagi konsolidasi. Dan kalian harus lihat ketika nanti dia jebol sekitar 1,9 atau 2 lah ya. Ketika dia jebol ini, dia confirm balik arah jadi downtrend. Jadi seandainya dia jebol, gue bakalan lepas. Ya, tapi seandainya dia masih bisa bertahan kayak begini, gue masih akan hold. Bahkan gue akan beli ketika dia deket-deket di sekitar $2, yang adalah deket banget sama support. Ya, jadi kalau gue belinya di 2,1, cut loss di 2, ya berarti cuma loss sekitar 5%-an. Nggak masalah menurut gue, karena secara fundamental, secara story, menurut gue XRP ini masih ada isinya. Ya, ini ya untuk XRP. Lanjut, yang keempat adalah BNB. Ya, secara fundamental atau secara story, menurut gue ini salah satu barang yang paling gampang untuk dipantau. Gimana caranya? Ya tinggal kita lihat aja gimana aktivitas exchange-nya di Binance. Seberapa banyak orang yang trading di sana, seberapa banyak orang yang margin call, seberapa banyak revenue yang dia terima, itu bisa terhitung gitu ya dari volume transaksi yang ada di Binance. Jadi sesimpel itu. Selama Binance-nya masih ada, masih beroperasi, masih ada yang pakai, masih banyak yang margin call, berarti revenue-nya si BNB, revenue-nya si Binance ini masih bakalan bagus. Ditambah lagi, kalau misalkan makin banyak token, makin banyak koin, makin banyak project yang ICO di Binance, dan kita mau ikutan pooling-nya, kan kita nyetor BNB tuh. Nah, kita nyetor BNB artinya gua harus beli BNB-nya dulu. Beli, lalu gua setor. Pas gua setor, nanti gua dapat koin atau dapat token yang lagi ICO, yang lagi launching. Nah, semakin banyak barang-barang bagus nantinya, maka semakin banyak juga ICO, maka semakin banyak juga orang yang nyetor BNB, maka semakin banyak juga yang beli, akhirnya harganya bisa naik. Sesimpel itu aja fundamentalnya. Sekarang gimana pergerakan harga BNB? Ayo ya, kita lihat. Oke, ini dia ya chart BNB, dan kalau kita lihat ya, memang dari awal 2024 dia sudah menunjukkan tren bullish ya, sampai sempat ke 780 dan sekarang masih konsolidasi. Tapi ya, gue mau bilang bahwa tren BNB per sekarang ini masih relatively uptrend. Kenapa? Karena masih terbentuk terus nih higher high dan higher low. Masih tektokan terus di sini dan masih arahnya naik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau masuk, entry lah di dekat garis kuning yang bawah nih. Mungkin di sekitar, pokoknya under 600 menurut gue oke. Ya, dengan target di sekitar 800. 600 ke 800, 200 poin, 30%, lumayan. Nah, dalam 1 tahun 30% itu udah bagus banget. Cara Fibonacci kita juga bisa tarik ya. Gue mau tarik dari sini deh. Ya, dari atas ini sampai ke swing yang di sini ya, bawah ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ketika si BNB ini naik dan koreksi, pantulannya itu hampir selalu terjadi di area Fibonacci di 0618, di 0,5, di 0382. Ini ada pantulan. Jadi ini membantu kita buat lihat bahwa BNB ini memang arahnya masih bisa naik. Tinggal ya momentum untuk belinya aja. Menurut gue di bawah 600 itu kita bisa beli ya, sampai 500. Kalau misalkan ya dia sampai ke 400 dan jebol bikin new low, menurut gue trennya jadi nggak bagus. Jadi momen di situ gue akan consider untuk exit dari BNB. Ya, selama masih terjaga, fundamentalnya juga jelas, bisa kita cek. Menurut gue ini masih
layak banget. Yang kelima dan yang terakhir, sekaligus gue mau statement bahwa barang ini gue anggap jadi kuda hitam di cycle kali ini. Barang baru tapi berpotensi naik kenceng banget, yaitu Hype atau Hyperliquid. Yes, ini barang baru tapi ya sempat masuk langsung ke top 20 di Coin Market Cap. Gila banget kan? Nah, pasti ada sesuatu nih di barang ini. So basically fundamentalnya si Hyperliquid ini mirip-mirip sama Binance sama BNB. Ya, karena dia juga punya exchange sendiri ya buat trading crypto, buat jual beli. Jadi revenue-nya atau fundamentalnya menurut gue ini gampang juga ya untuk dilihat. Jadi selama orang masih pakai, ya udah berarti projectnya masih berpotensi bakalan bagus. Dan bahkan ya kata orang-orang si Hype ini berpotensi banget ngejar Binance, ngejar BNB. Bayangin ya, di market cap Hype sekarang kalau misalkan dia nanti jadi setara sama Binance, jadi setara market capsnya BNB, itu harganya jadi berapa? Memang kemarin itu dari pas launching harganya udah sempet naik tinggi dan sekarang lagi koreksi ke bawah. Nah, menurut gua ya ketika nanti kita lihat projectnya sustain, masih bisa ngejar BNB atau at least mendekati lah ya, maka menurut gua ya harga yang lagi turun ini momen yang menarik banget nih buat Serok Hype. Kira-kira Seroknya di mana? Gimana teknikalnya? Ayo kita lihat. Oke, yang terakhir adalah Hype ya atau Hyperliquid, koin atau barang yang viral banget. Waktu dia launching ya langsung lompat ke top 20 dan harganya sampai sempat $35 dan sekarang konsolidasi turun. Setelah turun dia tektok di sini. Sekarang per video ini dibuat, Hype itu sempat turun ke 12, sempat turun ke 13 dan sekarang udah rebound lagi di area sekitar 14. Dan gua malah ya baru melihat harganya menarik di sini karena sudah konsolidasi di bawah dan di bawah ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal ya, dari turun terus gitu ya, lower high dan lower low. Sekarang dari dia mantul di 12 ini sudah pelan-pelan membentuk higher high dan higher low ya. Teman-teman bisa lihat ya sini, ini kan higher high nih di sini, oke, di bawahnya sini ini higher low juga. Jadi udah mulai tektok nih, channelingnya udah mulai naik. Ya ditambah lagi, kalau misalkan nanti dia confirm, ini ada cup and handle di bawah, ini juga arahnya ya berpotensi reversal buat naik. Area entry-nya di berapa? Menurut gua deket-deket channel yang kuning di bawah ini gitu ya, di 13, di 14 menurut gua oke. Ya, targetnya berapa? Targetnya nih di sini aja nih, di area 18, 19, 20 adalah udah 40%. Yang menurut gua itu udah menarik banget buat return dalam setahun ini ya. Jadi teman-teman udah bisa masukin watchlist ya, area entry di sekitar 13, di sekitar 14, take profit 18 sampai 20. Menurut gua visible ya, karena barang ini masih adalah barang yang bagus, barang yang fundamentalnya bisa kita cek juga, dan menarik banget seandainya nanti semakin kesini semakin banyak yang pakai Hype. Mudah-mudahan kalau Hype bisa nyaingin BNB ya lebih bagus lagi, lebih profit lagi ya. Jadi ini ya untuk analisa Hype. So gimana dari 5 barang yang gua spill tadi, ada gak nih yang masuk watchlist kalian? Atau kira-kira ya kalau misalkan harga sekarang per video ini dibuat harga barangnya masih belum turun ke harga yang kalian rasa oke, boleh ya duitnya dipakai dulu buat trading-tradingan aja. Jangan lupa tradingnya pakai Okta, karena kalau misalkan kalian trading pakai Okta, kalian bisa dapetin bonus saldo trading sampai 100%. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal masukin aja kode promo bonus top up pada saat kalian mau deposit. Nanti otomatis tuh kalian bisa langsung dapat bonusnya. Top up 200 dapat saldo trading sampai 400. Dan tenang aja, kalau kalian profit walaupun tradingnya pakai saldo bonus, profitnya tetap bisa kalian withdraw. Mantap banget kan? Jangan lupa dan jangan sampai salah ya, kodenya adalah bonus top up. Ya, masukin ya, bonus top up. Dan sekalian gue juga mau infoin kalau Okta ini ada VIP Exclusive Trading Group. Untuk ikutan grupnya, ini kalian nggak perlu bayar, ya cukup perlu deposit start dari $50 aja. Dan $50 yang kalian deposit ini bisa kalian pakai ya buat trading. Jadi grupnya ini gratis. Kalian bisa dapetin apa aja? Banyak banget. Ada trading ideas, market outlook, live trading session, dan masih banyak lagi. Untuk link download dan daftar Okta, gue ada drop di kolom deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Dan untuk link join ya ke VIP group eksklusifnya mereka, linknya juga gue udah taruh di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.